sebentar sambil kita diskusi tentang soal-soal yang dirasa ada kendala atau ada masalah, nanti kita bisa coba sambil sharing-sharing. Oke, seperti biasa ya, di soal-soal yang bagian pertama ada tentang besaran satuan ya. Jadi di sini ada tabel tentang besaran satuan dan jenis alat ukurnya. Ya, ada 4 di sini, kemudian kelompok besaran turunan satuan dan alat ukur yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa. Oke, jadi pilihan A ada 1 dan 2, pilihan B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3, 4. Silakan diingat-ingat kelompok besaran turunan. Kemudian yang tepat. Boleh langsung dijawab atau kalau ingin menulis di kolom chat juga boleh. Mana kira-kira yang tepat? Ini kalau levelnya ya ini masih yang level isi lah. Ini sih Pak, itu yang keempat itu kelajuan itu hanya kecepatan saja atau termasuk percepatan? Kelajuan ya, ada kata kelajuan, ada kecepatan ya. Jadi sebenarnya hampir sama saja ya. Dia punya kelajuan kecepatan. Anggap samalah, sebenarnya beda, tapi bolehlah dianggap sama untuk tipe soal yang ini. Yang satu besaran vektor, yang satu besaran skalar. Saya rasa D, Pak. Yang D 3. Bagaimana dengan yang lain? Sepakat atau lebih ke ini mungkin ya, karena dia besaran turunan ya. Massa dan berat itu satuan pokok ya. Benar seperti itu penjelasannya? Berat Yang massa juga ada ininya ya, satuan yang salah ya. Oke. Jadi yang betul 3 dan 4. Setuju? Yang lain? Mungkin sebentar ada kuncinya juga. Cuma saya belum cek lagi di sini yang mana sebentar yang jadi jawabannya. Yang jelas kita sepakati dulu untuk nomor 1. Oke ya. Massa kilogram per meter kubik. Neraca ohas, berat newton, neraca gas, volume meter kubik, gelas ukur, kemudian kelajuan kilometer per jam, pengukurannya speedometer ya. Jadi kita pilih 3 dan 4 untuk nomor yang pertama. Nomor 2 silakan dicek. Perhatikan data pada tabel berikut. Ada larutan 1 sampai 4, indikatornya lakmus biru, lakmus merah, lakmus merah, lakmus biru, perubahannya menjadi merah, tidak berubah, menjadi biru, tidak berubah. Mana yang menunjukkan sifat larutan basa? D, Pak. Masih D? D. 3 dan 4. Oke. Jadi kalau dia basah, kalau biru tetap biru ya, gitu ya. Kalau merah berubah. 3 dan 4 masih sama. Oke, masih gampang. 2 orang sepakat, 3 orang, oke.
Next, masuk ke nomor ketiga. Bentuk dan volume kayu selalu tetap. Hal tersebut disebabkan oleh apa? Gaya tarik Ah, molekul, jarak, kohesi, kemudian gerak molekulnya sangat bebas. saya rasa apa? Yang A, gaya tarik antar molekul sangat kuat. Kalau yang lain sepakat, sepakat juga ya. Jarak molekul berjauhan itu kira-kira dia untuk zat apa itu? Gas. Gas. Kalau kohesi molekulnya lemah, itu untuk apa ya? Gas juga. Mungkin Kohesi ini apa ya? Gaya tarik menarik ya. ya antara Kemudian, antara itu yang sama. Kalau tidak oh ya, salah itu kayak tarik menarik antara itu yang sama. oke. Kemudian gerak molekul sangat bebas. Ini lebih ke gas ya, yang cocok untuk benda padat yaitu yang A ya. Oke, next. Tembaga dan aluminium dalam kehidupan rumah tangga digunakan untuk membuat peralatan memasak, panci dan penggorengan. Aluminium dan tembaga dinyatakan dengan lambang. Ini kimia ya. Tembaga dengan aluminium. Mana yang tepat? Benarkah tembaga itu TE? Tembaga TB ya, tembaga TB atau A. CU? Yang A ya. Aluminium al benar ya. Kalau AU itu apa? AU, AU, Aurelia, bukan. AU itu kalau nggak salah emas ya. Aurum, bukan. Aurum. Sementara Iya, Pak, emas. emas ya. Kalau tembaga itu CU itu sebenarnya itu singkatan dari apa? Coba dicek. Dan mungkin tidak sembarang ya pengambilannya. Sambil Cuprum, cuprum. voucher pro. Oke, bagus. Jadi sudah betul. Next, nomor 5. Kelompok berikut yang tergolong kelompok molekul senyawa. Yang mana yang termasuk NaCl, H2O2, NaOH, H2SO4, NaCl, HCl, dan seterusnya. Ada jenis-jenis ya, ada yang disebut molekul senyawa, ada yang molekul unsur. Nah, kira-kira yang mana yang masuk molekul senyawa? Ini masih kimia. Mungkin B, Pak. Mungkin B. Alasannya Karena kalau senyawa itu kan yang lebih dari satu seperti percampuran unsur. Unsur itu yang cuma satu. Kalau yang lain itu benar. ada yang cuma satu saja. Oke. Untuk yang bagian A itu karena ada H2O2 begitu ya. Iya, Itu Pak. itu molekul unsur ya. Kemudian untuk yang C semuanya kayaknya. Sementara untuk yang D yang mana? Ada C. Itu L atau I, Pak? Cl. A. Cl ya. Jadi itu bukan. Jadi jawabannya adalah B. Yang B ya.
H2SO4, NaCl, HCl, dan CO2. Cl itu apa? Mungkin kalian sering dengar NaCl. NaCl itu natrium dan Klorida klorida. atau Klorida ya. Kalau NaCl berarti jadi garam dapur. Next, nomor 6. Nah, ini kelas 7 kayaknya sudah belajar tentang ini. Sifat fisika dari tembaga. Sifat fisika dari tembaga. mungkin A, Pak. Mungkin A. 1, 2. Tembaga mudah berkarat atau tidak? Saya rasa mungkin atau mungkin D. Atau Saya mungkin kurang yakin. ya. 1 dan 3, 1, 2, 3 atau justru semuanya ya. Tapi oh iya ya, selain sifat fisika ada juga sifat yang lain. Ya. Ada disebut sifat Sifat kimia. kimia. Sifat kimia. Berarti kalau pengkaratan itu termasuk apa? Peristiwa fisika apa kimia? Kimia. Kimia. Oh, berarti 3 jangan dipilih ya. Oh, Terlepas dia benar apa salah ya, berarti dia nggak masuk. Gitu ya. Jadi mungkin jawabannya yang 1 dan 2. Sisa dicek tuh, tidak ada sih pilihan lain. Andai ada pilihan yang 1 saja atau 2 saja, kita harus cek lagi. Benar enggak si tembaga itu yang bagaimana? Tembaga itu sering dipakai untuk salah satunya ya, untuk pembuatan serat di dalam kabel listrik ya, tembaga. kalau saya awalnya pilih A, soalnya saya pikir tembaga ini perunggu. Karena perunggu itu biasanya dipakai untuk bikin medali. Medali biasanya tidak berkarat. Oh iya iya iya. Tapi benar juga jawabannya itu ya. Justru beda ya tembaga. Tembaga boleh coba bongkar-bongkar kabel, di dalamnya ada yang sesuatu yang kuning-kuning tuh. Kayak benang. Itu serat serat tembaga namanya. Oh, Oke, next. Nomor 7. Komposisi dari suatu makanan kemasan terdiri atas tepung tapioka, gula, minyak nabati, garam, bawang putih, monosodium, dan aspartam. Komposisi yang benar adalah mana yang penyedap rasa alami buatan, mana yang pemanis alami buatan. Ya, agak perbesar sedikit. Sebagai pencinta snack, mungkin kalian sering baca bungkus-bungkus snack. B rasanya, Pak. Yang B, B. beta. Oke. Yang lain? Yang jelas alami tidak ada yang aneh-aneh namanya ya. Yang ada nama-nama anehnya itu buatan. Buatan manusia itu. Mencampurkan zat-zat sehingga bisa menciptakan rasa yang enak. Yang sering makan snack apa ya? Snack apa yang kentang ini? Di Alfamart yang Ada ada banyak, Pak. sapi panggang, apa itu namanya? Ada banyak, Pak. Apa itu yang rasa sapi panggang yang kentang? Nah, kalau kalian makan itu sering kan tersisa bumbu-bumbunya ya terakhir. Ya, bumbu-bumbu itu penyedap rasa buatan. Monosodium glutamat.
dengan anu juga sih di situ. Sudah dengan pengawet. Jadi yang buatan B dan C ya yang benar ya untuk penyedap rasa. Boleh cek komposisi snacknya yang kalian punya di rumah, snack apa sekarang. Coba dibaca, pasti ada itu, monosodium. Lalu pemanis, jelas pemanis alami yang gula. Sepakat? B, nomor 7. Ini belum ada hitung-hitungan. Masih yang easy-easy. Next ya. Nah, sudah mulai ada. Wahyu mendorong sebuah piano klasik 40 Newton dengan jarak 6 meter. Usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Wahyu adalah berapa? Silakan. Mungkin apa? Mungkin A, Saya rasa A yang paling memungkinkan. paling memungkinkan. Ingat rumusnya atau lihat perkiraan ininya, pilihannya? Saya kira-kira begitu. Soalnya dari rumus itu saya kurang hafal full. Rumusnya adalah wifi saya. W F kali S. W itu usaha ya. Ya. Work. Ini force. Ini apa ya? Space mungkin. Perpindahannya. Mungkin. Jadi sisa dimasukkan tuh rumusnya. Ini joule, ini newton, ini meter. Dikoreksi ya kalau salah yang S-nya. Kalau nggak salah memang space. Jadi W F S. Ya. Oke. Jadi sudah fix ya. 40 kali 6 sama dengan 240 joule. Oke. Kita lanjut fisikanya. Perhatikan gambar berikut. Ada semacam bidang miring, ada benda A, B, C. Pernyataan yang pertama, energi potensial terkecil pada saat bola berada di titik C. Energi kinetik terbesar terjadi pada saat bola ada di titik A. Pilihan yang pernyataan ke atas, energi mekanik paling kecil pada saat bola di titik A, energi mekanik di titik B dan C sama besar. Sebuah bola diberi gaya F dari dasar bidang miring sehingga menggelinding dari A ke C. Pernyataan yang sesuai adalah, jadi menggelinding dari A ke C. Didorong ke atas ya. Jadi ada bidang miring, didorong ke atas nih dari A ke C. Yang terjadi apa? Pernyataan pertama, energi potensial terkecil terjadi pada saat bola di titik C. Energi kinetik terbesar terjadi pada saat bola di titik A. Kemudian energi mekanik paling kecil pada saat bola di titik A dan energi mekanik di titik B dan C adalah sama besar. Pilihannya 12, 13, 24, dan 34. Terpisah ya. Mungkin kita analisis satu persatu ya. Dari yang pernyataan pertama. Energi potensial terkecil terjadi pada saat bola berada di titik C. Ini benar apa salah? Energi potensial itu yang gimana Pak? Saya lupa deskripsinya.
Oh, energi potensial. Contohnya kelapa. Kelapa pada saat dia di atas sebelum dia jatuh, dia memiliki energi potensial yang besar. Semakin tinggi potensi untuk menghasilkan gaya ya. Oh, berarti rasanya yang nomor 1 salah kalau begitu, Pak. Oh, yang satu salah ya. Semakin tinggi pohon kelapanya, semakin besar energi potensialnya. Jadi yang A yang salah. Katanya. Yang lain sepakat? Yang nomor 1 salah? Sepakat ya? Oke. Pernyataan kedua, energi kinetik terbesar terjadi pada saat bola berada di titik A. Energi kinetik terbesar terjadi pada saat bola berada di titik A. Saya rasa yang itu benar mungkin, Pak. Ya, ini agak pada saat benda diberi gaya ya, di situ ada energi kinetiknya. Jadi bisa jadi dua benar ya, karena bolanya di titik itu baru-baru pada saat dia diberi gaya ya. Energinya sedang besar-besarnya. EK-nya ya, EK-nya. Sementara dua benar. 3. Energi mekanik paling kecil pada saat bola berada di titik A. Energi mekanik. Coba energi mekanik itu apa? Dicek. EK, EP. Ada istilahnya yang hubungannya itu ya. Energi kinetik, energi mekanik, energi potensial. Karena energi mekanik jadi kunci untuk menentukan mana yang benar di antara 3 atau 4. Kalau tidak dapat definisinya, pengertian mekanik, setidaknya dapat rumus hubungannya. Energi mekanik EM sama dengan apa? EK, EM, EP. Energi mekanik. Jadi tadi satu benar, satu salah, 2 benar. Kalau mau lihat dari pilihan sih, kelihatannya C yang paling bisa. Yang paling bisa ya. Iya, itu satu-satunya yang ada 2, yang tidak ada 1. Oke. Jadi mungkin jawabannya C, yaitu 2 dan 4. Tapi harus pastikan dulu dong. Iya. Energi mekanik paling kecil pada saat bola berada di titik A. Terus kalau memang itu jawabannya, mengapa energi mekanik di titik B dan C sama? Why? Saya kurang paham energi mekanik, Pak. Cuman saya pilih yang itu soalnya itu yang Mungkin. itu iya, yang mungkin. Yang lain soalnya tidak bisa. Coba yang lain, ada yang dapat atau ada yang tahu energi mekanik apa atau rumusnya apa? EM, EK, EP. Ada hubungannya tuh. Ketiga ini. EM sama dengan EP plus EK. EM sama dengan EP plus EK. EK. Ya.
Kira-kira ada yang bisa beri penjelasan mengapa 4 itu benar dari rumus ini? Energi mekanik di titik B dan C sama besar. Pada saat posisi kejadiannya seperti ini. Oh Pak, saya rasa mungkin C dengan B-nya itu dapat energi potensial. Energi potensial dengan energi kinetik itu, misalkan dapat energi kinetik C itu sama dengan energi potensi B dan sebaliknya. Jadi mungkin kalau dijumlahkan dua-dua jadi seimbang. Iya, kira-kira begitu ya jelasannya. Ya, jadi kalau dikaji dari titik B, energi potensialnya C, energi potensial B lebih kecil daripada energi potensial C. Tetapi sebaliknya, energi kinetiknya B lebih besar. Ya, jadi kalau ditinjau kembali dari posisi C, energi potensialnya besar, energi kinetiknya kecil. Sehingga kalau dijumlahkan maka akan sama. Ya, jadi B dan C ini energi mekaniknya sama. Bagaimana? Kristi, diterima tidak? Ini ya, kuncinya dari rumus ini ya. Potensial tambah kinetik menghasilkan energi mekanik. Karena pada saat di A itu, yang terjadi di A adalah energi kinetiknya besar, energi potensialnya kecil sekali, mungkin tidak ada. Justru sebaliknya nanti di C juga begitu. Untuk energi potensial dan kinetiknya. Oke, bagaimana? Boleh? Energi mekanik paling kecil pada saat bola berada di A. Belum tentu ya. Karena di situ seimbang. Nomor 10. Ini suhu-suhu kelas 7 belajar suhu-suhu kan, konversi suhu. Sebuah termometer menetapkan titik bawahnya menggunakan es yang sedang mencair dan titik atasnya menggunakan air yang sedang mendidih. Batas bawah dan batas atasnya berturut-turut 10 dan 130. Termometer akan digunakan untuk mengukur air dalam sebuah bejana yang suhunya 50 derajat. Suhu air tersebut jika diukur dengan termometer buatan Tony akan menunjukkan angka berapa. Jadi kita akan mengkonversi batas bawah atas 10 dan 130 ke termometer yang dibuat Tony ya. Jadi kuncinya adalah ada es yang sedang mencair dan titik atasnya air yang sedang mendidih di situ ya. Kemudian bagaimana kita mengkonversi 50 derajat Celcius ke dalamnya. Silakan, boleh dicoba dulu. Kalau di matematika ini mengarah ke rumus perbandingan. Saya sih dapat 60 Pak, tapi tidak ada di pilihan. Tidak ada di pilihan, berarti mungkin ada yang keliru atau bagaimana, silakan dicek. Titik es yang sedang mencair berapa? Es yang sedang mencair ya. Es yang sedang mencair katanya 10 di situ. 10 ya? Ya. Kalau air yang sedang mendidih? 130. Bukan, itu batas yang satu. Ini kan ada dua yang mau dibandingkan ya. Antara yang Tony buat dengan batas atas bawah atau gimana ya bahasanya, penjelasannya. Terus 30 kurang 10. Oh iya, begitu ya.
Jadi ini ada termometer yang buatan Tony dengan termometer yang satu, yang batas bawahnya 10 dan 130. Titik bawahnya menggunakan es yang sedang mencair. Kalau air yang sedang mendidih itu, kalau saya tidak salah ingat itu 100 atau mungkin sebelum 100, karena kalau 100 itu sudah menguap, mungkin 99. 100. Ferian sudah ketemu, katanya dia sedang menemukan C. Kalau es yang membeku itu pas di titik 0, jadi mungkin es yang sudah mulai mencair itu pas itu sudah tidak cukup dingin lagi, mungkin 1. Mungkin 1. Jadi 1 sampai 99 nih, Selin. Iya. Kalau Ferian ketemunya yang C pakai berapa? 199 apa? Pakai Celcius kan masih 100. Baru termometer baru 10 sampai 130. Tinggal cari DP titik tengah. Titik tengah juga dari 10 Dan dan titik tengah termometer Celcius kan 50. Jadi cari titik tengah termometernya tuh nih, no, jadi 70. 70, gitu ya. Oh iya ya, benar ya. Karena termometer Celcius ya, 50 derajat Celcius itu ada di tengah-tengah dari termometer Celcius ya. Jadi 0 sampai 100, tengah-tengahnya 50. Jadi kita sisa cari tengah-tengah dari 10 dan 130. Gitu ya, Ferian ya? Ya. Coba tengah-tengahnya 10 dan 130 itu dicek, dijumlah, lalu dibagi 2. Benar ya? 10 dan 130 dijumlah dibagi 2. Dijumlahkan baru dibagi 2. Kalau Sebagai saya 50 itu adalah 0 tambah 100 dibagi 2. Kalau saya ada cari selisih dari 10 dan 130 dulu, terus dibagi 2 ditambah 10. Boleh, boleh. Boleh juga. Kalau mau pakai secara rumus ya, yang umum dipakai di sekolah, biasanya itu pakai apa ya? Misalnya gini ya. S kurang X0 per S1 kurang X0 sama dengan Y kurang Y0 per Y1 kurang Y0. Gitu, di mana Y1 dan X1 itu suhu salah satu lah. Kemudian X0 dengan Y0 suhu termometer yang satu. Jadi kalau secara teknisnya nanti jadi X kurang 10 per 130 dikurangi 10 sama dengan 50, karena 50 diketahui di soal, 50 kurang 0 per 100 kurang 0. Seperti itu. Nanti ketemu X-nya. Ya, jadi yang diberi varian itu adalah sebuah solusi yang lebih simpel karena kebetulan yang diminta di soal dalam keadaan 50 derajat Celcius. X kurang 10, 120, 50 per 100. Seperdua. Ya, jadi X kurang 10 harus senilai dengan 60 tuh. Jadi X-nya 70. X 70 derajat. Bagaimana? Dicek sekali lagi maksud soalnya, kemudian penjelasannya bisa dipahami atau tidak. Sebenarnya ini dasar dari penentuan, kan ada biasanya kalau kita belajar konversi Fahrenheit, Reaumur, kemudian Celcius, kita disuruh hafal berapa banding berapa ya, 4, 5, 9 gitu.
Sebenarnya dasarnya dari rumus ini, penentuan batas bawah dan batas atas dari masing-masing, kemudian dikali silang. Sebenarnya kalau tidak bisa menghafal itu, ya mending kembali ke dasarnya ya, bagaimana mengerjakan dengan perbandingan. Yang penting tahu kalau misalnya Fahrenheit dari berapa sampai berapa, Celsius berapa sampai berapa, ya, Reaumur berapa sampai berapa, Kelvin berapa sampai berapa. Boleh? Ya. Oke. Lanjut nomor 11. Wah, ini ada gambar nih. Sebanyak 4 kg es dipanaskan sehingga suhunya menjadi 60 derajat Celcius dengan proses seperti yang ditunjukkan gambar. Jadi ini ada gambar, itu kelihatan yang tegak itu negatif 8, kemudian berangkat ke B ya, dari negatif 8 ke 0, kemudian B ke C itu tetap 0, lalu C ke D itu 0 ke 60 derajat ya, dalam selang waktu tertentu. Ada berat, ada suhu, kemudian ada kalor jenis, kalor lebur, kalor jenis air, ya. Banyaknya kalor yang diperlukan dari proses A ke D totalnya. Jadi ini kayak ada 3 kali proses, dari A ke B dulu, habis itu dari B ke C, habis itu dari C ke D. Jadi total dari A sampai D. Kira-kira begitu. Kemudian kok ada 3 jenis, ada kalor jenis es, kalor lebur es, kalor jenis air. Nah, kok ada 3 jenis tuh? Kira-kira bagaimana prosesnya? Pilihannya dulu ya, supaya kalian ada bayangan. Pilihannya apa-apa saja. Wah, jutaan nih pilihannya. 1.260.000, 2.024.000, 2.400.000, 3 juta lebih. Jadi jutaan-jutaan. Kembali ke soalnya deh. Oke. Kelas 7 belajar ini apa belum? Saya rasa belum, Pak. Belum ya? Ya, mungkin semester 2. Oke. Kalau rumus macet sudah dikasih? Macet. MC delta T? Yang ini? Super Ingatnya nice. saya belum sih. M, D, delta T. Yang mana? Belum ya? Berarti saya kasih ini dulu. Q sama dengan M, C delta T. Ini massa. Beratnya berapa kilo? Itu. Kemudian ini namanya koefisien. Koefisien tergantung kalau di soal ini ada 3 jenis nih. Ada kalor jenis, koefisien kalor jenis ya. Kalau ini ada es, ada lebur es, ada air. Jadi namanya kalor jenis. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian delta T ini perubahan suhu. Perubahan suhu. Ya, jadi kira-kira ini 3 kali proses. Dari A ke B cari Q-nya, kemudian dari B ke C cari Q-nya, dari C ke D cari Q-nya. Jadi nanti bakal dijumlahin semuanya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kalian pikirkan nih, kalor jenis S dipakai yang mana? A ke B atau B ke C atau C ke D. Terus kalor lebur S dipakai yang mana? Kalor jenis air dipakai yang mana? Rumusnya yang jelas dikalikan M-nya sudah ada, ya, kemudian C-nya sudah ada di gambar, ya.
Ada di gambar dan ada juga di atas. Kemudian sudah lengkap lah, bolehlah. Silakan dicoba dihitung. Nomor 11 mau jawab, Pak. Kenapa? Ini mau jawab atau mau Pak Mun yang kasih jelaskan? Dijawab. Dicoba dulu, dicoba. Atau samakan persepsi dulu. Ini kan semuanya MC delta T ya. Ini semuanya MC delta T. M-nya semuanya sama, 4. 4. Ya, sekarang C-nya. Nah, untuk yang A ke B pakai C yang mana? Apakah S atau lebur es apa air? Karena ada 3 jenis. Kalor jenisnya ada 3. Kita cuma mau pakai satu saja. Nah, menurut kalian mau pakai yang es, lebur es, apa air untuk AB? Davin dapatnya 2419. Ada ya tadi pilihannya 2419. Kira-kira kalau es itu di suhu berapa? Es di bawah 0 ya? Ya. Nah, jadi kemungkinan yang AB ini mungkin kita pakai yang 2100. Gitu. Kemudian perubahan suhunya dari negatif 8 ke 0. Dari negatif 8 ke 0, jadi perubahannya berapa derajat tuh? Naik sebanyak berapa? Dari mana? Dari negatif 8 ke 0, naik sebanyak 8. 8. Nah, jadi ini untuk AB ini cari. Terus yang B ke C. Nah, ini pakai yang lebur es apa air kira-kira? 0 derajat itu adalah dia punya batas ya. Jadi peleburan dari es ke air. Jadi kita pakai yang 3,36 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 dikali itu berapa ya? 336.000. 336.000. Kenapa tidak langsung ditulis saja 336.000 di situ, Pak? Ya, dia mungkin mau mengecoh kita untuk matematikanya supaya kita salah hitung itu. Oh. Kemudian delta T-nya tidak ada. Perubahannya tidak ada karena itu tetap 0 ya. Garisnya kelihatan nih, tetap 0 derajat B ke C. Bukan berarti dikali 0 ya. Jangan sampai ke 0. 0 perubahannya jadi MC delta T-nya 4 kali 336.000 kali 0 jadi habis. Tidak begitu ya. Jadi ada perbedaan. Sementara untuk yang terakhir berarti pakai yang 4200 kemudian dikali kenaikan suhunya sebanyak 60. Kira-kira begini. Nah, jadi ini sisa dilanjutkan berapa lalu hasilnya dijumlahkan. Nah, jadi istilahnya resultannya, totalnya. Silakan dihitung.
Apakah benar jawabannya Davin yang 2 jutaan? 2 jutaan itu ya 2000 kilojoule. 2 jutaan joule. Empat kali 21 kali 8, 4 kali 3 36, 4 kali 42 kali 6. Biasa kalau saya dulu ketemu soal kayak gini, aduh angkanya banyak sekali. Biasa saya skip dulu. Skip dulu lah. Empat dua satu delapan. Berapa tuh? 4 kali 21 kali 8. 8, 4 kali 8, 64, 6. Saya jawaban sama dengan Davin, Pak. Sama ya? Iya. Yang paling atas berapa jumlah hasilnya? 67.200. Yang tengah 1.334.000. tuh beda jauh ya. 67.000 ke 1 juta. Terus yang terakhir 1.008.000. 1.008.000. Iya benar ya, kalau dijumlahkan ekor 2 kemudian 9 1 4 2. Oke. Kira-kira begini sistemnya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan sambil dilihat. Tiga kali proses. Oke ya, boleh ya? Kayaknya boleh lah. Intinya pakai rumus macet. MC delta T. Kalau suhu terus ada berat-beratnya pasti pakai ini. Next, nomor 12. Oh, bukan ini ya. 12. Wah, apalagi nih nomor 12. Jika dua keping bimetal J dan K pada suhu kamar seperti gambar berikut. Bimetal artinya ada dua metal ya, dua jenis besi. Yang J bagian atasnya ada baja, bagian bawahnya kuningan. Ini dilapis. Kemudian yang K bagian atasnya besi, bawahnya aluminium. Ya, jadi koefisien Moe panjang baja, kuningan, besi dan aluminium masing-masing 11 kali 10 pangkat min 6, 19 kali 10 pangkat min 6, 12 kali 10 min 6, 25 kali 10 min 6. Jika kedua keping dipanaskan, gambar yang tepat adalah ya, kira-kira apakah tetap lurus J dan K-nya, apakah J dan K-nya melengkung seperti itu atau melengkung ke atas yang J, melengkung ke bawah yang K, atau dua-dua melengkung ke bawah ya. Jadi yang pilihan A ini tidak melengkung, pilihan B dua-dua melengkung ke atas, pilihan C J melengkung ke atas, K melengkung ke bawah,
Pilihan D, dua-dua melengkung ke bawah. Ini koefisien muai panjang. Ini pernah? Belum? Pernah. Pernah lihat. Oke, silakan dipikir-pikir dulu. Oh, ini pakai rumus pemuaian, Pak. Pakai rumus yang mana ini? Bagi yang tahu. Yang koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Kuncinya pasti ada ya. Aduh, selalu pakai rumus. Kuncinya sederhana, meskipun angkanya kelihatan menyebalkan karena ada pangkat 10 pangkat 6, tapi ada kuncinya. Silakan dijawab dulu lah. Baja dengan kuningan, besi dan aluminium. Apakah A, B, C, D? Sebenarnya ini sama semua kali 10 pangkat 6. Jadi ya kalau merasa kesulitan, lihat saja bahwa baja itu 11. Kuningan 19. Besi 12. Kemudian aluminium 25. Karena ekornya semua adalah kali 10 pangkat 6. Jawabannya dari bentuk gambar, ya. Ada yang tahu kuncinya menyelesaikan soal ini? Kalau ada kata-kata koefisien muai panjang ya, kedua dipanaskan ya. Besi kalau dipanaskan akan melengkung. Karena perbedaan koefisien muai panjang pasti akan melengkung ya. Jadi istilahnya kalau dipanaskan antara misalnya yang J ya, yang baja dan kuningan, karena mereka beda, kalau dipanaskan pasti yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah, sehingga dia akan melengkung karena beda panjang. Ya, jadi kalau logam atau metal dipanaskan pasti dia memuai. Kalau kalian ingat di SD di rel kereta api ya, dibuat ada jarak-jaraknya supaya kalau siang kena panas dia memanjang, memuai. Nah, karena ini misal benda J ini adalah dua buah jenis logam, dua jenis metal, perbedaannya ya, perbedaan koefisien muai panjangnya ya ketika kena panas beda, maka menyebabkan dia akan panjang sebelah, bukan panjang sebelah sih, dia akan berusaha tetap sama panjang, tetapi menyebabkan dia mengalami lengkungan gitu. Jadi dia tidak akan lurus kecuali koefisien muai panjangnya sama, maka dia tetap jawabannya yang A. Tapi di koefisien muai panjang yang dikasih soal semuanya beda gitu. Coba ditebak atau bisa dilogikakan kira-kira yang mana gambar yang sesuai, yang mana jawaban yang sesuai. Koefisien muai panjang.
karena terkena panas. Oke, saya kasih clue-nya ya, kalian yang pilih jawabannya nih. Kalau dipanaskan, dia akan melengkung ke metal atau logam yang koefisiennya lebih kecil. Kalau dipanaskan, dia akan melengkung ke logam atau metal yang koefisiennya lebih kecil. Jadi kira-kira gambarnya yang mana? Mungkin B. Mungkin B. Sama Pak, B. B ya. Nah, betul kan? Karena dia lebih pendek istilahnya ya, karena lebih kecil ya. 11 dibanding 19 lebih kecil 11. 12 banding 23 lebih kecil 12 ya. Jadi istilahnya yang baja masih segini muai panjangnya, sedangkan yang kuningan sudah panjang. Ini kalau dia masing-masing sendiri. Nah, baja pendek, kuningan panjang. Tapi karena mereka bimetal digabung bersama, maka yang belakang berusaha menyesuaikan sehingga terjadilah terjadi lengkungan gitu ya. Jadi menyebabkan mengarahnya ke atas lengkungannya. Kira-kira begitu. Yang besi dan aluminium juga sama ya. Bisa dipahami? Ya, jadi tidak selalu angka-angkanya kelihatan waduh susah kayaknya, tidak selamanya ya. Ternyata kuncinya simpel. Apabila dipanaskan, ini khusus untuk bimetal ya. Dua logam yang disatukan seperti ini. Oke. Nah, next kita lanjut nomor 13. Oh, ini kalian pasti bisa ini. Sebuah kereta api bergerak lurus dipercepat beraturan, GLBB ya. Jarak yang ditempuh oleh kereta api setelah 10 detik adalah, ini bisa dengan matematika juga dikerjakannya. Karena ini GLBB, maka kita akan memakai namanya percepatan atau akselerasi, acceleration A. Kita akan memakai A. Meskipun di gambar tidak ada A ya, karena memang kalau grafik percepatan itu yang muncul adalah V dan T. Kalau grafik kecepatan yang muncul adalah jarak dan waktu. Tapi ini karena percepatan, kecepatan dan waktu. Silakan dicoba. Jarak yang ditempuh. Rumus GLBB kan ada 3 tuh. Ya, jadi di antara 3 rumus, kalian cari yang ada jaraknya, yang mana yang bisa dipakai. Gunanya gambar ini adalah untuk menemukan percepatan ya, menemukan A-nya.
itu adalah delta P per delta T. FVT kurang V0 per T kurang T0. T1. Kadang juga ada yang pakai V1 kurang V0 ya. T kurang T0. Yuk, silakan percepatan dulu deh. Berapa percepatannya? Dari gambar muncul percepatannya berapa? Ini ya kecepatan akhirnya ini nih. 12. Ini V0-nya 5. Kemudian dia punya perubahan waktu dari 0 ke 10. 10 kurang 0. Jadi kira-kira A-nya berapa tuh? Silakan. Ada yang sudah ketemu A? A dulu. Tujuh per 10. Berapa? 7 per 10. 7 per 10 ya. 12 kurang 5 per 10 kurang 0. 7 per 10. Atau 0,7 ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, karena ini ada waktu 10 second, nah kita akan pakai rumus GLBB yang mana? Kalau saya mungkin pakai yang ini ya. Yang ada kuadratnya. Tambah 2AS. Ini. Dari 3 rumus yang ada, kalian pakai ini saja. Karena ini ada jaraknya ya. Jaraknya itu yang S. VT-nya ada 12, V0-nya ada 5. Kemudian A-nya 0,7. Jadi sudah lengkap. Bisa dimasukkan semua angka-angkanya, nanti ketemu S berapa. Silakan dieksekusi. Ya, dilanjutkan saja untuk dapat jawabannya.
Silakan, ada yang mau coba? Ini orang naik mobil ya, kecepatannya 5, naik ke 12, makin lama makin cepat. Ya, jadi kalau stabil saat 10 detik itu dapat kelihatan berapa meter. Ini posisinya mobilnya lagi di gas, stabil. Atau motornya. Ada yang sudah dapat? Belum ada. 12 pangkat 2 berapa? Kita kerja sama-sama saja. 12 pangkat 2, 144. Oke. 5 pangkat 2. 25. Oke. Nah, ini enggak apa-apa koma ya hasilnya. 2 kali 0,7. 0,14. 0,14 atau satu Oh, angka no. koma. 1,4. Nah, bukan. Oke, jadi 144 bakal dikurang dengan 25 ya. Jadi tukar posisi saja, di sini yang 1,4, di sini yang kurang 25-nya. Anggap diputar. Nah, kira-kira lanjutannya gimana? Berapa tuh hasil pengurangannya? Satu empat empat dikurangi 25 dapatnya sekitar 100 berapa tuh? 119 ya, 119 ya. Nah, dibagi 1,4. Ya, kalau bingung baginya ubah saja jadi gini, bagi 14. 1190 bagi 14. Kira-kira hasilnya berapa? Delapan lima. 85 ya, pas. Di pilihan 85 meter. Benar ya? Jadi setelah 10 detik ternyata menghasilkan jarak 85 meter. Lumayan ya. Tapi masih lebih cepat, mungkin lebih cepat Usain Bolt, orang tercepat di dunia ya. Jadi larinya 100 meter dia cuma butuh waktu 9 detik lebih. 9 detik lebih. Tapi kalau dilombakan ya pasti masih kalah lah orang, karena kalau mobil kan dia stabil, kalau manusia pada batas tertentu akan mengalami penurunan kecepatan. Jadi kira-kira begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sisa menguasai rumusnya saja, 3 rumus GLBB dan penggunaannya ya. Selanjutnya masuk nih materi kelas 8. Sambil dilihat. Nomor 14. Tentang apa nih nama pesawat sederhananya? Jungkat-jungkit. Tergolong ke dalam tuas ya, tuas
kan ada yang tuas jenis 1, tuas jenis 2, tuas jenis 3. Dilihat dari dia punya bebannya ada di mana ya. Kalau bebannya di tengah, apa namanya, jenis berapa. Tapi bukan itu ya yang ditanyakan di soal ini. Di soal ini cuma bagaimana kita menggunakan rumusnya ya. Lengan beban, lengan kuasa, kemudian dia punya beban dengan gaya yang kita berikan. Jadi yang ditanya ini gaya yang kita berikan. Berapa gaya yang kita berikan agar batu tersebut bisa pindah. Ini lebih tepatnya bukan naik jungkat-jungkit ya. Dia mau memindahkan batu pakai tuas. Jadi teorinya, kalau saya mau buatkan, ini dia punya tuas, ini namanya lengan, ini batunya ya, lengan beban. Kemudian ini namanya lengan kuasa. Ya, lengan beban, lengan kuasa. Kemudian bendanya ini kita kasih beratnya atau W-nya. Sementara kita akan memberikan gaya F di sini. Kalau di kelas 8 yang sudah belajar, saya biasa kasih singkatan rumusnya ya. Yaitu with friends looks like apa? Looks like baby. Jadi W per F sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, di sini W-nya sudah ada. Tapi W-nya ini masih harus dicari ya, karena yang di soal ini kilogram. Sedangkan kita harus proses W-nya itu dalam bentuk Newton. Jadi 7 kg itu harus diubah dulu. Dengan mengingat bahwa W sama dengan M kali G. Nah, ini untuk mengkonversinya. Kemudian F-nya adalah yang ditanyakan soal. Lengan kuasanya sudah ada di soal. Berapa senti itu. Kemudian lengan bebannya juga dari tuas ke batunya berapa ya, itu harus dilihat berapa senti. Sebenarnya harus dikonversi ke meter ya, tapi karena kita membandingkan lengan kuasa per lengan beban, maka tidak apa-apa kalau keduanya sama-sama senti ya. Jadi tidak masalah karena nanti perbandingannya sama. Jadi sisa dilanjutkan. WMG itu sebenarnya sama saja ini FMA ya, karena gravitasi itu percepatan ya, hampir sama, dari modifikasi saja. Oke. Kira-kira W-nya berapa, LK-nya berapa, LB-nya berapa, lalu F-nya berapa? Silakan. Fisika ya, fisika. Jadi memang hitung-hitungannya perlu sedikit analisa. Pak, ada soal kayak gimana?
Saya nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Coba bicara di besar. Soalnya ini tentang tuas atau pengungkit pesawat sederhana ya. Nah, ini bentuknya di gambar. Ini ibaratnya ada batu seberat 7 kilogram. Kita disuruh pindahkan batu itu. Kalau kita pakai tangan langsung angkat, susah. Jadi kita akan menggunakan namanya tuas atau pengungkit. Jadi kita misalnya ambil batu, terus ambil tongkat. Jadi kita tekan eh, kayunya, tetapi dengan ada batu kecil atau ada benda yang bisa jadi tumpuannya di situ, jadi kita congkel tuh. Jadi batunya bisa pindah. Nah, pertanyaannya berapa gaya yang kita berikan? Ya, agar dia pindah. Makanya dikasih rumus di sini W per F sama dengan LK per LB. Nah, jadi W itu dia punya beban, dia punya berat batunya di sini 7 kilogram. Nah, harus dulu dikonversi ke Newton dulu. Ya, beratnya. Jadi W sama dengan M kali G. Lalu lengan kuasanya berapa panjangnya dari F tempat kita memegangnya ke tumpuannya, terus berapa jarak dari tumpuannya ke beban batunya. Itu. Lalu dikali silang tuh, maka dapatlah F jawabannya. Ini hampir sama kalau masih ingat yang katrol, ya itu semua satu jenis dengan ini, pesawat sederhana kegunaannya. Yuk sama-sama dari W saja mungkin dulu. W sama dengan M-nya 7, G-nya ya biasanya 10 lah. Standar, sebenarnya bukan 10, cuma seringnya dibulatkan. Jadi W-nya adalah 70 Newton. Nah ini, coba dimasukkan ke rumus, jadi 70 per F. Ya, LK-nya berapa kira-kira LK? Lengan kuasanya di soal ini berapa nih? 250. 250. LB-nya kira-kira berapa? 50. 50 ya. Tidak tertipu ya. Kalau tertipu ambilnya 300. Ya, tapi harus dikurangkan karena lengan kuasa itu lengan beban itu cuma dari sini ke arah batu ya. Coba silakan dikali silang atau pakai perbandingan, jawabannya yang mana? A. 14 Jawaban M. 14 ya. Bagi 5 ya. Ya. Bagi 5. Jadi 70 bagi 5 dapatnya 14. Oke. Benarnya kalau diperhatikan dari tadi, matematikanya sederhana ya. Cuma cara kita mengolah soalnya saja ke rumusnya yang agak beda. Oke, bagaimana? Ini namanya pesawat sederhana tuas ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nomor terakhir mungkin 15 saja. Nah, ini menarik nih. Nah, kita disuruh melihat mana posisi yang tepat, apakah tenggelam, melayang, atau mengapung pada kondisi air tertentu. Ada yang kalau pilihan A, zat cairnya alkohol, pilihan B, zat cairnya air yang normal, yang C pada air laut, dan yang D pada minyak tanah. Kita lihat dulu, dia punya massa jenis untuk masing-masing zat cairnya, ada air laut, air, minyak tanah, dan alkohol. Di mana
balok kayu tersebut punya volume 80 cm kubik, masanya 80 gram. Ya. Jadi harus hitung dulu ya. Untuk kayu dia punya massa jenis berapa. Di situ sisa dibandingkan dengan tabel, lalu kita pilih mana pilihan yang benar. Harusnya bisa nih, silakan. Cari dulu massa jenis dari balok kayunya. Kalau secara ini logika ya, kan itu sentimeter kubik dengan gram ya. Nah, jadi tanpa ingat rumus, kalian konversi saja sesuai dengan rumus massa jenis yang di atas ya. Yang di atas Saya gram. Boleh? saya rasa yang C, Pak. Yang C. Y. C. Ya Dapat kalau itu bisa pakai perhitungan, tapi kalau yang mau pakai logika saja, itu air laut itu banyak yang mengapung di air laut. Air laut itu yang paling besar dia punya massa jenis. Jadi kalau mau dibandingkan dengan semua yang lain itu yang paling logis. itu yang paling logis. Ya. Oke, jadi perkiraannya kira-kira seperti itu ya. Kalau kita coba konversi massa jenis balok, kan di situ ada 80 cm kubik dengan 80 gram ya. Nah, ini supaya muncul kilogram per meter kubik. Nah, coba kalian usahakan bagaimana ini bisa menjadi kilogram per meter kilogram per meter kubik. Terbalik ya berarti ya. Terbalik penulisannya. Harusnya kilonya di atas. 80 gram dengan 80 cm. Coba dikonversi untuk memastikan Selin ya. Ya. Gram ke kilogram, kemudian centimeter kubik ke meter kubik. Bisa langsung saja kan 80 gram per 80 cm kubik itu bisa langsung saja 1 gram per centimeter kubik itu bisa atau? Boleh. Ah. Sekarang mengkonversi 1 gram per centimeter kubiknya ke kilogram per meter kubik. Karena kalau kita membandingkan kan ini massa jenis kan kilogram per meter kubik. Jadi itu juga harus sama. Kilogram per meter kubik juga. Ya, jadi kalau gram ke kilogram naik apa turun? Naik tangganya atau turun nilainya? Tangganya, gram untuk gram. Naik. Naik berapa? Naik 3. Naik 3 ya. Berarti bagi 1000 ya. Ya. 1/1000. Kalau sentimeter ke meter kubik ke meter sama ya? Bukannya ditambah 6 nol ya? Betul. Jadi nolnya lebih banyak ya? 1.000.000 ya? 3. Ini ya. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk gram per kilogram per meter kubik nih. Nah, jadi 1/1000 bagi 1/1000. 1/1000 kali 1.000.000 per 1. Jadi hasilnya berapa?
Habis, nolnya 3 ya. Hmm, Jadi berapa tuh? Jadi 1000. 1000. Karena tadi cuma 1 di depan, kali 1 ya tetap 1000 ya. Jadi ini adalah 1000 kilogram per meter kubik. Baloknya. Nah, sekarang kira-kira mana yang betul? Iya tetap sih. Tetap Soalnya kalau dia ditaruh di dalam air, dia akan di tengah-tengah, ya kan sama itu. seperti dia. Ya. Kalau dia lebih besar, apa yang terjadi? Dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam ya. Kalau yang A, berarti dia tenggelam. Yang A harusnya apa? Oh, yang A juga seharusnya benar ya? Loh, gimana dong? Hmm, Mungkin A saja, soalnya itu yang perbedaannya lebih besar. Oh, kalau yang B, Kalau yang B itu, kalau yang B dengan D itu jelas benar. Jelas salah. B dengan D. kalau sama harusnya melayang ya, tengah-tengah ya, Iya, seimbang. Jadi yang B salah. Yang C, yang C air laut. Air laut lebih besar sedikit air lautnya ya dibandingkan iya. lautnya. Jadi mungkin dia tidak akan 100, tidak mungkin, tidak akan 50% di atas seperti itu mungkin. Benar, benar, benar. Terus yang D, minyak tanah, harusnya Oh, dia yang tenggelam ya, oke. Iya, justru melayang di sini ya. iya, Jadi yang lebih tepat yang A ya, iya, yang A. Betul ya, karena lebih besar dia punya massa jenis kayu, sehingga lebih berat, kayunya lebih berat, ya simpelnya bilang begitu aja ya. Kayunya lebih kuat daripada airnya, jadi dia tenggelam. iya. Oke, lain sepakat? Kita diskusi aja ya, sepakat atau gimana? Atau ada jawaban lain, ada pendapat lain, silakan ya. Cukup ya mungkin ya, sudah jam 9. Jadi kesimpulannya kalau dari nomor 1 sampai 7 tadi masih biologi ya. 8 sampai 15 ini yang fisika-fisika, hitungannya masih sederhana matematikanya, cuma sisa bagaimana menggunakan rumus-rumus ke dalam soal dan menentukan mana rumus yang dipakai. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nanti sambung besok untuk IPA-nya. Silakan. Aman ya? Sip. Oke, jadi kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk ke depannya. Amin.